Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu Diana Zulita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang majas. Sudah pernahkah adik-adik mendengar kata majas atau pernah membaca pada sebuah tulisan? Ya, majas itu sama dengan gaya bahasa. Mari disimak dengan baik materi berikut ini. Majas dapat diartikan sebagai gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias, atau dengan kata lain menggunakan makna konotasi. Macam-macam majas terdiri atas 4, yaitu yang pertama majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Mari kita lihat pembagian masing-masingnya. Yang pertama adalah majas perbandingan. Jadi majas perbandingan ini adalah menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain dengan cara penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Majas perbandingan terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama adalah personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Jadi benda mati seolah-olah hidup gitu, dapat melakukan kegiatan seperti manusia. Contoh, pena itu menari-nari di atas kertas putih. Jadi pena, sebuah benda mati, dapat melakukan kegiatan menari layaknya manusia. Nah, disebut dengan majas personifikasi. Berikutnya adalah metafora, yaitu gaya bahasa yang disebut perbandingan langsung karena tidak menggunakan kata-kata pembanding. Contoh, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, kata tangan kanan ini bermakna orang yang setia dan dipercaya. Berikutnya adalah asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung. Itu bagaikan, bak, ataupun seperti. Contoh, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Nah, gitu, pinang dibelah dua ya. Majas perbandingan berikutnya adalah hiperbola. Nah, mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan kan hampir tidak masuk akal. Nah, majas hiperbola untuk kata kuncinya adalah berlebih-lebihan dari kenyataannya. Contoh, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Jadi kata yang dilebihkan adalah memeras keringat. Pada kenyataannya tidak ada orang yang bekerja sampai memeras keringat ya. Tetapi memeras keringat di sini maknanya adalah bekerja keras. Ya, berikutnya adalah eufemisme, yaitu gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Jadi gaya bahasa eufemisme adalah ini gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang agar kata-kata yang digunakan itu lebih santun, kemudian tidak menyinggung dan menyakiti orang yang mendengar. Contohnya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Jadi kata difabel ini adalah pengganti frasa orang cacat. Jadi kalau kata orang cacat itu terdengar kasar. Contoh lain misalnya, anak ibu lebih terlambat dari teman-temannya yang lain. Jadi kata lebih terlambat adalah pengganti kata bodoh, karena kalau kata bodoh itu terasa lebih kasar, diganti dengan kata terlambat. Baik, berikutnya adalah metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Jadi disebut mereknya dengan tujuan bendanya. Contoh, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Nah, aqua ini merujuk pada sebuah air mineral. Contoh lain misalnya, nenek pulang ke kampung naik Garuda. Jadi kata Garuda mengacu kepada pesawat terbang.
Baik adik-adik sekalian, selanjutnya adalah simile. Simile ini hampir sama dengan asosiasi, ya, menggunakan bak, bagaikan, atau seperti. Tetapi jika asosiasi membandingkan dua objek, maka simile yang dibandingkan adalah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya adalah kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induk. Nah, adik-adik pernah memperhatikan bagaimana kalau anak ayam kehilangan induknya atau ditinggal oleh induknya, maka anak ayam itu akan berlarian ke sana kemari tidak tentu arah. Nah, kalau kelakuan seseorang disamakan dengan anak ayam kehilangan induknya, berarti seseorang tersebut melakukan kegiatan yang tidak seharusnya, ya, melakukan tindakan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, seperti itu. Selanjutnya adalah majas alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contoh, suami adalah nakhoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Jadi suami itu dikiaskan dengan nakhoda. Nakhoda ini adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin rumah tangga adalah nakhoda dalam rumah tangga adalah pemimpin keluarga. Oke. Selanjutnya adalah sinekdok. Sinekdok terdiri atas dua bentuk, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Nah, kalau pars pro toto berarti menyebut sebagian unsur dengan maksud keseluruhan. Kalau totem pro parte berarti menyebut keseluruhan dengan maksud sebagian. Contoh, untuk pars pro toto, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Nah, yang disebut hanya batang hidung, tetapi tentu saja maksudnya adalah Reni secara keseluruhan, diri Reni secara keseluruhan. Nah, kalau totem pro parte, contohnya, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Nah, disebutkan secara keseluruhan, ya, bangsa Indonesia, padahal sebenarnya yang menjuarai itu hanyalah atlet yang mengikuti pertandingan. Oke. Berikutnya adalah majas simbolik, yaitu gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dengan dalam ungkapan. Contoh, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Jadi sikap manusia dibandingkan dengan sikap makhluk hidup, ya, jinak-jinak merpati. Jadi kalau kalimat ini kita artikan, seorang perempuan yang kelihatannya mudah untuk diajak berteman, tetapi ketika didekati, diajak berkomunikasi sangat sulit. Oke, baik. Nah, kelompok majas yang kedua adalah majas pertentangan. Nah, apa itu? Yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah litotes, yaitu ungkapan yang merendahkan diri meskipun kenyataannya sebenarnya adalah yang sebaliknya. Nah, litotes ini juga mengacu ke kesantunan berbahasa, ya, supaya tidak dinilai kita sebagai orang yang sombong. Jadi digunakan kata-kata yang lebih santun dengan cara merendahkan diri. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk memiliki arti rumah, ya. Jadi sebenarnya bukan gubuk beneran, tapi rumah yang layak huni, bahkan mungkin bagus. Oke. Majas pertentang berikutnya adalah paradok, yaitu mempertentangkan situasi asli atau fakta dengan kebalikannya. Contoh, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Jadi ini pertentangan adalah ramai pesta tahun baru dan kesepian. Nah, adik-adik semua pasti tahu, ya, kalau namanya pesta tahun baru itu ada kembang api, ada mercon, ada konvoy, kendaraan, ada yang bikin pesta makanan dan segala macam. Nah, tapi dipertentangkan di tengah keramaian itu, si aku merasa sepi. Kalau sepi pasti sunyi, tidak ada suara, tenang, gitu, ya. Oke, berikutnya adalah antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang bertentangan. Contoh, film tersebut disukai oleh tua muda. Jadi pasangan kata dari segi usia dipertentangkan, tua dengan muda. Oke, berikutnya adalah kelompok berikutnya majas sindiran, yaitu kata-kata kias yang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi.
Nah, jadi terdiri atas 3 ya. Pertama adalah ironi, menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Jadi sebenarnya faktanya kamar ini sangat berantakan sehingga sulit untuk mencari tempat untuk tidur. Mungkin di atas kasur itu ada barang-barang, ada pakaian, ada buku-buku, ada barang-barang lain, mungkin juga bantal ada di lantai, selimut ada di pojok kamar. Jadi orang yang punya kamar ini disindir, dikatakan bahwa kamarnya rapi sekali, padahal aslinya adalah berantakan. Berikutnya adalah sinisme. Nah, sinisme yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contoh, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Nah, sinisme ini lebih kasar dari ironi ya. Nah, tingkatan yang paling kasar adalah sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu hanya sampah masyarakat tahu. Nah, jadi kalau seseorang dikatakan sampah masyarakat, mungkin orang ini adalah orang yang suka bertindak kriminal, suka membuat onar, mengganggu tetangga, lingkungan sekitar, tidak mau ikut kerja bakti dan segala macam. Oke. Yang terakhir adalah majas penegasan. Nah, apa itu? Itu jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Nah, majas penegasan ini terdiri dari beberapa jenis lagi. Yang pertama adalah pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah sumringah. Nah, masuk dengan ke dalam itu memiliki makna yang sama, makanya kalimat ini disebut dengan terkesan tidak efektif, tapi disengaja untuk menegaskan. Nah, namanya pleonasme. Selanjutnya adalah repetisi, yaitu mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contoh, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Nah, kata dia diulang-ulang ya, itu namanya gaya bahasa repetisi. Nah, ada lagi retorika. Pernahkah kamu mendengar orang-orang menyebut kalimat retoris? Nah, kalimat retoris itu artinya kalimat tanya ya. Kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Karena semua orang sudah tahu jawabannya. Contoh, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Nah, jadi ini merupakan kalimat tanya, tetapi nggak perlu dijawab karena yang namanya menjelang hari raya itu semua bahan pokok pasti naik. Mau itu beras, daging, ayam, telur, kemudian gula, cabai, dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya adalah klimak, mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Jadi diurutkan usia ini dari yang paling kecil sampai yang besar. Nah, berikutnya adalah anti klimaks. Jadi mengurutkan dari tingkatan tinggi ke rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokal masing-masing. Jadi diurutkan dari tingkat tinggi ke rendah. Paralelisme. Nah, gaya ini juga mirip dengan repetisi ya, mengulang-ulang sebuah kata. Hanya saja pada paralelisme ada sedikit perbedaan bahwa kata yang diulang itu didefinisikan dengan cara yang berbeda. Kemudian paralelisme itu terdiri dari dua bentuk. Jika pengulangannya di awal disebut dengan anafora, jika pengulangannya di akhir disebut dengan epifora. Nah, contoh majas yang menggunakan anafora, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Oke. Selanjutnya adalah autologi, menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Jadi kata kuncinya adalah ini ya, bersinonim atau memiliki makna yang sama. Contoh, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Jadi kata tentram dan damai ini bersinonim ya.
Oke, ya demikian adik-adik sekalian. Semoga dengan menonton video ini menambah pemahaman kamu semua dan menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Nah, jika menurut kamu video ini bermanfaat, mohon didukung dengan cara memberikan subscribe dan menekan tombol like ya, agar kamu tetap mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari Ibu Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.